saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara di Afghanistan, kali ini terhadap kendaraan milik kelompok ISIS-K yang berisi sejumlah terduga pembom bunuh diri yang diyakini berencana menyerang bandara Kabul pada hari Minggu. Serangan ini menimpa permukiman padat di Kabul dan memicu sejumlah ledakan yang menandakan banyaknya jumlah bahan peledak di kendaraan itu, menurut pernyataan Komando Pusat Amerika. Militer Amerika masih menyelidiki apakah ada korban sipil dalam serangan ini. Tapi kantor berita Associated Press melaporkan seorang anak tewas dalam serangan roket di wilayah barat laut Bandara Kabul. Gambar yang diperoleh kantor berita ini menunjukkan asap tebal membumbung dari sebuah bangunan dekat Bandara Kabul. Sebelumnya, militer Amerika juga melancarkan serangan udara dari pesawat tak berawak yang mengakibatkan tewasnya tersangka perencana kelompok ISIS-K. Ini menyusul terjadinya serangan bom di luar Bandara Kabul pada hari Kamis yang menyebabkan 13 anggota militer Amerika dan sekitar 170 warga sipil meninggal dunia. Saudara, pemerintah Tiongkok membandingkan kondisi Afghanistan dengan masa depan Taiwan jika terus bekerja sama dengan Amerika Serikat. Analis menilai tajuk rencana koran yang membandingkan keduanya ini adalah bagian dari perang urat syaraf Tiongkok. Mengikuti cepatnya pengambilan alih Afghanistan oleh Taliban di tengah penarikan pasukan AS, Tiongkok melalui Global Times, media yang didukung pemerintah Beijing, mengisyaratkan nasib Taiwan akan serupa dengan Afghanistan. Dalam tajuk rencana Global Times, AS disebut sebagai mitra yang tidak bisa diandalkan. We urge Beijing, as we have before, to cease its military, diplomatic, economic pressure against Taiwan and instead to engage in meaningful dialogue. Menurut analis geopolitik, tujuan Tiongkok adalah untuk mengasingkan Taiwan. I think that article needs to be understood as for what it is, which is a piece of political warfare. Lewat Twitter, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, menuduh Tiongkok meniru Taliban. Ia juga mencuit bahwa Taiwan punya keinginan dan cara untuk membela bangsanya sendiri. Inilah dampak lain penarikan pasukan AS dari Afghanistan menurut analis. AS bisa lebih fokus ke kawasan Indo-Pasifik. Taiwan is not only the key to the first island chain and the security of America's allies and partners in the Philippines, Japan, and South Korea, as well as Australia, but it's also the key to the global supply chain of semiconductors and other advanced technologies. Bukan hanya AS yang bakal terdampak bila Tiongkok memenuhi ambisinya menguasai Taiwan. Being in the possession of the Chinese would be a huge power projection platform for them, way beyond those tiny little bases they built in the South China Sea. And it would have a more profound power projection effect for them as a result. And it would cut right into the US alliance relationships with Japan and Korea. So it's a fundamental security issue for the Indo-Pacific and for Australia as a result. Di mata pemerintah Tiongkok, Taiwan dipandang sebagai provinsi yang memberontak, sehingga isu Taiwan dianggap sebagai isu domestik. Demikian laporan VOA. Beralih ke industri hiburan malam dan pertunjukan musik di kota New Orleans yang kembali buka setelah sempat lama tutup akibat pandemi COVID. Industri ini kembali menghadapi tantangan, yaitu kewajiban menunjukkan bukti vaksinasi COVID yang ditolak oleh sebagian warga maupun wisatawan. Setelah The Big Apple alias kota New York mewajibkan bukti vaksinasi untuk bersantap di restoran dan kegiatan dalam ruangan lainnya, giliran The Big Easy alias New Orleans di negara bagian Louisiana memberlakukan kewajiban serupa. I don't feel like I want the vaccine. I'm not comfortable with the studies of it and how long it's been out. I'm not comfortable with that, but I do take vitamins and things to build up my own immunity. If I'm sick, I stay home. I wash my hands, I wear my mask, and I don't go around other people that have been sick or any of that. So I take all the precautions. I feel like the main responsibility lies with each individual. So I'm going to come out, I'm going to do my thing, but I'm always wearing my mask. And I do not believe in the vaccination, I'm sorry. I got to be honest. Tapi sebagian turis dan warga mendukung program Health Pass yang diluncurkan wali kota LaToya Cantrell. I fully support Mayor Cantrell's, initiatives to try to decrease the transmission in the community, and I think more businesses should be proactive and not be so much worried about the resistance from a few. There was a mandate put in place for New Orleans Parish where the gyms, restaurants, and bars are going to be requiring proof of vaccination or a negative COVID test. And I'm a big time gym guy, so that's my main motivator, honestly.
Louisiana menjadi salah satu hotspot terbaru virus corona dengan angka vaksinasi yang tergolong paling rendah di seluruh AS. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Patrick Ferdinand yang bersama rekan bisnisnya Winnie Sutanto membuka restoran bernama Twin Panda di kota Austin, Texas. Meski menyajikan menu makanan Chinese, tapi restoran ini juga berupaya memperkenalkan masakan Indonesia kepada warga setempat. Twin Panda adalah hasil kerja keras Patrick Ferdinand dan partnernya Winnie Sutanto dalam mewujudkan cita-cita membuka restoran di Amerika. Patrick yang sempat mempunyai bisnis catering awalnya ingin membuka restoran di California, tapi impiannya baru tercapai tahun 2015 di Austin, Texas. Orang sini itu masih belum begitu mengenal masakan Indonesia. Kalau kita coba masakan Indonesia saja, mungkin buat dari awal itu kita kurang nggak bisa bertahan mungkin. Jadi kita mesti ada support dari awalnya itu Chinese food ya, yang basic lah, yang orang Amerika masih tahu ya. Lokasi Austin yang agak jauh dari kota besar menyulitkan untuk memperoleh bumbu makanan Indonesia sehingga menu Indonesia memang terbatas dan hanya ditawarkan di akhir pekan. Makanan Cina memang memberi kontribusi 75% penjualan di Twin Panda, tapi penjualan makanan Indonesia pun terus meningkat dengan semakin banyak orang Amerika yang mau mencoba. Biasanya kalau mereka datang kita kasih 2 menu, satu menu Chinese, satu menu Indonesia. Sometimes mereka mau coba makanan Indo. It's local. It's like and they're always friendly. It's great service, and we always get what we order. So it's always really good. Walaupun sederhana menunya, tapi ya kita sudah melepas kangen masakan Indonesia. Dengan menyajikan makanan serta memberi pelayanan terbaik, Twin Panda yang sempat tutup selama lebih dari setahun karena pandemi, dapat bertahan dengan hanya memberikan layanan ambil dan antar bagi pelanggannya. Okay, first of all, customer service. It's amazing. And the food, amazing. With the pandemic, they've been amazing about the quality of food when I get it. Dari Austin, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.